Awali hari dengan penuh semangat dan jadikan hidup ini lebih bernilai. Perkenalkan, nama saya Anissa Solehati SPC, Konselor di Indonesia Sehat Mental dan Potensi Cerdas Indonesia. Pembahasan kali ini mengenai gangguan kepribadian. Apakah gangguan kepribadian itu? Gangguan kepribadian merupakan pola perilaku yang bersifat maladaptif. Perilaku maladaptif di sini merupakan serangkaian perilaku yang bereaksi tidak sesuai dengan harapan secara internal juga eksternal. Pada gangguan kepribadian ini bersifat self-deviating, atau sifat kepribadian yang berhubungan dengan kondisi distres personal yang signifikan dan merusak atau mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, dan juga aktivitas dalam kehidupan. Jenis-jenis gangguan kepribadian yaitu pertama, gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku aneh atau eksentrik. Yang kedua, gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku dramatis, emosional atau eratik. Yang ketiga, gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku cemas dan ketakutan. Yang pertama, gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku aneh atau eksentrik seperti gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian skizoid, dan gangguan kepribadian skizotipal. Gangguan kepribadian paranoid yaitu perasaan curiga yang pervasif, merupakan kecenderungan menilai perilaku orang lain sebagai hal yang mengancam atau merendahkan. Orang dengan gangguan kepribadian ini sangat tidak percaya dengan orang lain, dan hubungan sosial mereka terganggu karenanya. Pada gangguan kepribadian paranoid ini berbeda dengan penderita skizofrenia paranoid. Ciri-ciri gangguan kepribadian paranoid: pertama, memiliki kecurigaan yang tidak berdasar. Yang kedua, enggan berhubungan sosial dengan orang lain. Yang ketiga, bersikap dingin, menjaga jarak, punya rencana licik, dan pembohong. Yang keempat, cenderung argumentatif, sensitif terhadap kritikan, baik itu nyata atau hanya persepsi mereka. Yang kelima, mudah marah karena ketidakhormatan yang sangat kecil. Yang keenam, selalu mempertanyakan ketulusan dan kelayakan kepercayaan dari orang lain. Yang ketujuh, sangat berhati-hati atau hypervigilant, seolah-olah mereka harus waspada terhadap hal yang mengancam atau yang menyakiti. Dan yang kedelapan, tidak mau disalahkan untuk kesalahan mereka. Selanjutnya, gangguan kepribadian skizoid, yaitu merupakan gangguan kepribadian yang menunjukkan kehilangan minat pada hubungan sosial atau isolasi sosial. Ciri-ciri gangguan kepribadian skizoid: yang pertama, penyendiri atau eksentrik. Yang kedua, emosi tampak dangkal atau tumpul. Yang ketiga, tampak jarang mengalami kemarahan, kebahagiaan, atau kesedihan yang kuat. Yang keempat, wajah cenderung tidak menampilkan ekspresi emosional dan jarang bertukar senyum sosial atau salam dengan orang lain. Yang kelima, tampak tidak terpengaruh terhadap kritik atau pujian. Yang keenam, tampak terbungkus ide-ide abstrak. Yang ketujuh, perilaku menjauh dan menjaga jarak sosial. Dan yang kedelapan, menunjukkan sedikit atau tidak adanya minat pada sesama manusia, namun mengembangkan perasaan yang kuat pada binatang. Selanjutnya yaitu gangguan kepribadian skizotipal, yaitu kesulitan dalam membina hubungan dekat, dan perilaku atau sikap serta pola pikirnya aneh atau ganjil. Ciri-ciri gangguan kepribadian skizotipal: yang pertama, perilaku, persepsi, atau keyakinan yang ganjil. Yang kedua, mengalami persepsi atau ilusi yang tidak umum. Yang ketiga, memiliki pikiran paranoid. Yang keempat, sering mengembangkan ideas of reference.
Ideas of reference merupakan keyakinan bahwa peristiwa atau tindakan acak secara bermakna, memiliki keterkaitan dengan diri sendiri atau disebabkan oleh orang lain terhadap dirinya. Hal ini terdapat pada gejala khas paranoia. Yang kedua, gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku dramatis, emosional atau eratik seperti gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang, dan gangguan kepribadian narsistik. Gangguan kepribadian antisosial yaitu sebuah gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku antisosial dan tidak bertanggung jawab, serta kurangnya penyesalan untuk kesalahan mereka. Ciri-ciri gangguan kepribadian antisosial. Yang pertama, memiliki self-centeredness atau keegoisan. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, impulsif. Impulsif adalah sikap ketika seseorang melakukan suatu tindakan tanpa memikirkan akibat dari apa yang dilakukannya. Yang keempat, tidak peka dan melakukan pelanggaran terhadap orang lain. Dan yang kelima, kegagalan untuk patuh pada norma sosial dan peraturan hukum. Yang keenam, melakukan kekerasan atau kekejaman. Yang ketujuh, tidak adanya rasa penyesalan terhadap kesalahan. Yang kedelapan, tidak menghargai kebenaran, seperti sering berbohong, memperdaya orang lain untuk tujuan pribadi dan kesenangannya. Yang kesembilan, tidak menghargai keselamatan diri sendiri dan keselamatan orang lain. Dan yang ke-10, agresif dan sangat mudah tersinggung saat berinteraksi dengan orang lain, seperti terlibat perkelahian fisik atau penganiayaan. Selanjutnya, gangguan kepribadian ambang merupakan gangguan ketidakstabilan dalam identitas pribadi, suasana hati atau mood, dan kurangnya kontrol impuls. Ciri-ciri gangguan kepribadian ambang. Pertama, ketidakstabilan self-image atau identitas pribadi. Yang kedua, perasaan mendalam atau ekstrim dan cepat berubah-ubah. Yang ketiga, berada pada batas gangguan neurosis dan psikosis. Yang keempat, ketidakstabilan mood. Hal ini berkisar dari kemarahan dan iritabilitas sampai pada depresi dan kecemasan. Yang kelima, perilaku impulsif dan bersifat self-destruktif seperti self-mutilation. Self-mutilation terkadang dimunculkan sebagai ekspresi kemarahan atau sarana memanipulasi orang lain. Tindakan itu mungkin dimaksudkan untuk mengatasi perasaan mati rasa. Selanjutnya, gangguan kepribadian narsistik, yaitu gangguan kepribadian yang memiliki rasa bangga atau keyakinan yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri, dan kebutuhan yang ekstrim akan pemujaan. Ciri-ciri gangguan kepribadian narsistik. Yang pertama, lapar akan pemujaan. Yang kedua, merasa marah atau hancur oleh kritik. Yang ketiga, memikul perasaan malu dan tidak berharga setelah mengalami kegagalan. Yang keempat, merasa lebih baik dari orang lain dan merasa tidak dapat dibandingkan. Yang kelima, perlu dukungan terus-menerus dari orang lain. Dan yang keenam, tidak memiliki rasa empati terhadap sesama. Yang ketiga, gangguan kepribadian yang ditandai oleh perilaku cemas dan ketakutan seperti gangguan kepribadian menghindar, gangguan kepribadian dependen, dan gangguan kepribadian obsesif-kompulsif. Gangguan kepribadian menghindar yaitu pola menghindari interaksi sosial karena takut akan penolakan. Orang dengan gangguan kepribadian menghindar menggambarkan orang yang sangat takut akan penolakan dan kritik, sehingga mereka tidak ingin memasuki hubungan tanpa keyakinan yang kuat bahwa mereka akan diterima. Selanjutnya, gangguan kepribadian dependen, yaitu ketergantungan yang berlebihan pada orang lain dan kesulitan membuat keputusan mandiri. Orang dengan gangguan kepribadian dependen menghindari posisi bertanggung jawab. Mereka cenderung sensitif terhadap kritikan serta terpaku pada rasa takut akan penolakan dan pencampakan.
Selanjutnya, gangguan kepribadian obsesif-kompulsif, yaitu orang dengan gangguan yang memiliki kebutuhan yang berlebihan akan keteraturan dan kesempurnaan, perhatian yang berlebihan akan detail, dan cara yang kaku dalam berinteraksi dengan orang lain. Biasanya mereka memaksa melakukan hal-hal yang sesuai dengan cara mereka sendiri daripada berkompromi. Kekakuan mereka dalam masalah moralitas dan etika karena kekakuan dan kepribadian mereka bukan karena memegang teguh keyakinan, dan biasanya mereka cenderung sangat formal dalam hubungan serta sulit mengekspresikan perasaan. Sekian, semoga bermanfaat.